Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut hadir dalam acara reuni Fakultas Kehutanan UGM yang digelar pada Sabtu lalu. Meski kondisi belum 100% fit, Jokowi menyebut memaksa hadir dalam acara ini karena jika tak hadir akan membuat isu ijazah palsu semakin liar. Dalam acara ini, Jokowi juga bertemu dengan Mulyono. Mulyono merupakan julukan Presiden Jokowi yang merupakan nama kecilnya. Namun saat ditanya soal kehadiran Mulyono, Jokowi berkelakar agar tidak menambah masalah. Jokowi ini ada yang namanya Mulyono asli, Bapaknya. Jangan nambah masalah lagi. Udah Hari Mulyono dimasalahin, almarhum, dia tambah lagi Mulyono. Ini asli betul asli. Di sisi lain, dalam reuni terungkap tidak ada jurusan teknologi kayu di UGM. Teknologi kayu ini merupakan jurusan yang pernah diklaim Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun, rekan kuliah Jokowi, Mustoha, menjelaskan tidak ada jurusan di Fakultas Kehutanan hanya di semester awal. Udah semester akhir, ngambil mata kuliahnya apa, ya kan, kemudian topik skripsinya apa. Nah, kemudian orang bilang kalau kayak saya nih, karena saya menanam, maka saya dibilang jurusan silvikultur, gitu. Nanti ada yang menulis masalah ekonomi, dibilangnya ekonomi hutan. Ada yang ngurusi kayu, disebutnya teknologi kayu. Reuni alumni Angkatan 1980 Fakultas Kehutanan ini dipandang sejumlah pihak sebagai ajang pembuktian. Namun sejumlah pihak tetap menginginkan Jokowi menunjukkan ijazahnya ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Begitu ijazahnya sulit dicari-cari salahnya, belok ke skripsi. Skripsinya juga palsu. Ijazah palsu, skripsi palsu, hingga kuliah kerja nyata fiktif. Cerita itulah yang disampaikan Jokowi saat reuni bersama teman-teman kuliahnya. Walaupun disampaikan dengan nada santai, tapi Presiden ke-7 itu tampak terganggu. Menurutnya, isu akademis seharusnya tidak dicampur adukan dengan isu politik. Tapi ya itulah, sekali lagi ini politik bukan urusan asli dan tidak asli. Sejak dugaan ijazah palsu dibongkar Roy Suryo CS Desember 2024 lalu, drama ijazah palsu Jokowi seakan tidak berkesudahan. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri bahkan pernah menyinggungnya. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Gitu loh. Walaupun banyak pihak meminta Jokowi menunjukkan ijazah asli, namun pihak Jokowi tidak pernah menggubrisnya. Karena masih banyak orang kan yang bilang tunjukkan dong, tunjukkan. Masih khususnya pihak sana mengatakan tunjukkan bahwa nanti di persidangan akan ditunjukkan. Jadi tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Pandangan lain disampaikan pengamat politik Imade Supriyatna. Menurutnya Jokowi sengaja menggunakan isu ijazah palsu untuk menjaga eksistensinya. Akhirnya itu jadi artis dan Jokowi sendiri rupanya juga tahu ini dan memanfaatkan. Ya. Apa benefitnya apa buat Jokowi? Any news, any publicity, it's a good publicity, yeah. Setelah purna tugas, nama Joko Widodo memang tidak pernah redup. Ia masih sibuk menebar pengaruh politiknya. Walaupun sempat berujar akan pulang ke Solo sebagai rakyat biasa, namun faktanya Jokowi tidak benar-benar pulang ke Solo sebagai rakyat biasa. Kembali ke Solo jadi rakyat biasa. Tim Liputan iNews melaporkan. Para penonton termohon. Pertandingan sepak bola antar kampung di Desa Cijantra, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang berakhir ricuh. Kericuhan terjadi usai wasit memberikan kartu merah ke salah satu pemain. Puluhan supporter pun memasuki lapangan dan berupaya mengejar wasit. Ya, ada
Aksi ini pun memicu kemarahan supporter lain, hingga akhirnya terjadi aksi saling lempar antar kedua kubu supporter. Dikasih kartu kuning, ngotot kan, akhirnya keluarlah kartu merah, akhirnya tidak diterima oleh tim Inter ya. Akhirnya ya begitu kejadiannya seperti itu. Kita bisa bermain kembali. Tolong bisa keluar dulu lapangan dan bisa menahan diri dan tenang. Sejumlah petugas dan panitia yang berada di lokasi kewalahan untuk meraih kericuhan. Akibatnya, pertandingan sepak bola antar kampung ini dihentikan di pertengahan laga. Dari Kabupaten Tangerang, Aim Marani, iNews melaporkan. Polres Jakarta Utara lakukan penggerebekan di tempat berkumpulnya kawanan pelaku pencurian kabel bawah tanah yang berfungsi sebagai penerangan Jalan Ampea, Koja, Jakarta Utara. Polisi langsung mengamankan 5 orang pelaku yang berusia 21 tahun hingga 36 tahun. Kelimanya kemudian dibawa ke Polres Jakarta Utara. Kepada petugas, para tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir ini mengaku nekat mencuri kabel karena faktor ekonomi. Mereka mencuri kabel berbahan tembaga untuk dijual ke penadah seharga Rp120.000 per kilogramnya. Dari tangan para tersangka, petugas menyita potongan kabel sepanjang 50 meter dan alat pemotong yang digunakan saat beraksi. Komplain dari masyarakat, kenapa pada malam hari lampu mati? Ternyata penyebabnya adalah adanya pencurian kabel. Untuk peran pelaku, saat inilah pelaku pemotongan dan pengambilan kabel. Untuk 480 atau penadahnya masih kita dalami. Sementara itu pada Jumat pagi, sejumlah petugas dari Suku Dinas Bina Marga Kota Jakarta Utara dikerahkan ke lokasi untuk memperbaiki kabel bawah tanah dan juga paving blok yang dicongkel para pelaku. Kini Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara masih menghitung taksiran kerugian atas pencurian kabel yang memiliki nilai jual tinggi. Kami akan selalu meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengantisipasi kehilangan aset publik kita. Kita akan berkoordinasi dengan Dinas Kominfotik untuk dapat memasang CCTV di titik-titik strategis dan titik-titik yang rawan pencurian terhadap aset publik kita. Sebelumnya, viral aksi nekat komplotan pelaku yang lakukan pencurian pada siang hari setelah arus lalu lintas sedang ramai. Akibatnya, jalan dari arah Cilincing menuju Pelabuhan Tanjung Priuk sempat gelap karena tidak adanya penerangan. Polres Metro Jakarta Utara masih memburu kelompok pencuri kabel lain dengan jumlah kabel yang raib terbilang banyak. Para tersangka kini mendekam di tanah Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofia Firdaus, iNews melaporkan. Sedang terlelap tidur, seorang pelaku pencurian digerebek polisi di kamar kontrakannya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pelaku berinisial RG akhirnya tak berkutik saat ditangkap petugas. Setelah melakukan pengembangan, polisi juga menangkap pelaku lain di sejumlah lokasi di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Sebelumnya kawanan ini sempat terekam CCTV saat membobol minimarket di wilayah Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat dan Polres Tangerang, Banten. Mereka menggasak puluhan bungkus rokok, minuman serta kosmetik senilai 50 juta rupiah. Uang hasil penjualannya tersebut dibagi rata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu pelaku yang diamankan petugas ini merupakan residivis dengan kasus yang sama. Mereka beroperasi sekitar pukul 2 pagi dengan cara naik ke lantai 2, itu melalui gedung sampingnya Indomaret, kemudian masuk ke gudang Indomaret di lantai 2 melalui jendela. Para pelaku dijerat pasal tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.